Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya dalam menjalani hidup dan perkuliahan yang semakin hektik setiap harinya. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng-bareng nih melalui video ini. Belajar apa ya? Kalian kuliah pasti udah disuruh untuk mencari sumber-sumber terpercaya kan dari dosen kalian? Salah satunya yang menjadi sumber dalam mengerjakan tugas adalah artikel jurnal. Tapi kalian udah tahu belum sih bagaimana penelusuran informasi yang tepat agar kalian mendapatkan jurnal yang kalian mau? Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang lokasi dan strategi dalam proses penelusuran informasi dari teman-teman mahasiswa program studi sejarah nih. Singkatnya, aku akan ngasih tahu tutorial cara mencari jurnal dengan benar anti-zonk yang pastinya akan berguna bagi kalian di tugas yang mendatang. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian menonton video sebelum ini dahulu. Video sebelum ini berisi tentang modul 1, yaitu identifikasi kebutuhan informasi. Jadi di video itu kalian akan diajarkan bagaimana cara menentukan kebutuhan informasi kalian dan menentukan query untuk proses penelusuran informasi. Anti gagal, pasti ketemu artikel jurnal yang kalian cari jika kalian bisa menentukan query dengan benar. Lanjut, karena kita akan melakukan penelusuran informasi, kita butuh kebutuhan informasinya dulu nih. Jadi yang kalian mau cari itu apa? Tugas kalian itu apa? Karena di video ini akan ada pelatihan atau tutorial langsungnya, jadi kita akan ada contohnya. Kita akan menggunakan kebutuhan informasi berjudul Keragaman Seni Tari sebagai kesenian barongan Kusumojoyo Demak. Berarti query-nya adalah seni tari, kesenian barongan Kusumojoyo Demak, dan ragam tari. Query-query tadi akan kita gunakan nanti saat penelusuran informasi. Sebelum kita melakukan kegiatan proses penelusuran informasi, aku mau kasih tahu dulu nih kepada teman-teman garis besar metode-metode apa saja yang ada dalam proses penelusuran informasi. Nah, pada umumnya terdapat dua metode dalam proses penelusuran informasi, yaitu basic search dan advanced search. Yang pertama, basic search. Basic search merupakan fitur pencarian yang memanfaatkan penggunaan tool search box pada e-jurnal. Cara ini dapat dilakukan dengan menuliskan query yang sudah ditentukan pada search box. Informasi yang ditampilkan biasanya bersifat umum dengan jumlah yang banyak. Dan yang kedua dan terakhir yaitu advanced search. Advanced search merupakan fitur pencarian informasi yang menggunakan beberapa kata kunci yang dilengkapi oleh Boolean operator. Boolean operator sendiri memiliki 3 pilihan, yaitu and, or, dan not, yang memiliki aturannya sendiri. And digunakan untuk mempersempit hasil pencarian dan ingin menampilkan kata kunci dalam proses penelusuran informasi. Or digunakan untuk memperluas hasil pencarian dalam penelusuran informasi. Dan yang terakhir ada not, digunakan untuk mengecualikan kata-kata dalam kegiatan penelusuran informasi. Nah, setelah teman-teman mengetahui metode yang digunakan dalam proses penelusuran informasi, mari kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kegiatan proses penelusuran informasi. Nah, akhirnya kita sampai di tutorial atau kegiatan penelusuran informasi. Jadi sedikit intermezzo, tahukah kalian kalau Undip sudah melanggan 20 portal jurnal loh untuk para sivitas akademik Undip melakukan penelusuran informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi. Nah, 20 portal jurnal tersebut terdiri dari Science Direct, Scopus, Springer Link, Nature, EBSCOhost, Cambridge Core, Emerald, Oxford Academic, ProQuest, Clinical Key, Embase, IGI Global, ASCE atau American Society Civil Engineer, Wiley, IG Library,
Taylor and Francis Online, Gstor, Gstor Aluka, Westlaw, dan McGraw-Hill Access. Itu hanya portal jurnal internasional saja loh. Ada juga untuk pencarian buku, portal jurnal Undip, dan juga media sosial yang biasanya digunakan oleh para ilmuwan. Nah, tetapi karena kita mau melakukan penelusuran informasi yang pastinya berkaitan dengan jurusan sejarah, dan menurutku kebutuhan informasi tersebut tidak akan muncul di database jurnal internasional. Jadi kita akan menggunakan Google Scholar. Google Scholar adalah salah satu fitur dari Google yang menawarkan layanan penelusuran informasi berupa e-jurnal. Biasanya juga digunakan oleh para mahasiswa, dosen, atau orang-orang yang memiliki kebutuhan informasi lainnya. Biasanya juga jika sudah ketemu jurnal yang dibutuhkan, akan diarahkan ke portal jurnal dari e-jurnal tersebut. Lalu pengguna baru bisa mengakses secara penuh jurnal yang diinginkan deh. Langsung saja, pertama-tama kita harus membuka Google dulu pastinya, lalu ketikkan di search box atau ke kotak pencarian Google Scholar. Pencet search, lalu akan muncul seperti ini. Setelah itu, klik yang paling atas. Sampailah kita ke portal jurnal Scholar. Langsung saja kita masukkan query-nya, yaitu Kesenian Barongan Kusumojoyo Demak. Klik search. Kenapa memilih query itu? Karena menurutku query itu yang paling spesifik dan memudahkan untuk jurnal yang dicari itu muncul saat melakukan penelusuran. Setelah di search, akan muncul deh jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Kesenian Barongan Kusumojoyo Demak. Kurang lebih jurnal yang ditamu balikan ada sekitar 60 jurnal. Saat ini kita lihat lagi query yang kita punya, karena dalam query kita disinggung tentang seni tari. Jadi kita pilih jurnal yang ada seni tarinya dan yang paling penting keragamannya. Menurutku, dari semua jurnal, yang paling sesuai dengan query yang ada itu adalah kedua yang paling atas, berjudul Eksotisme Ragam Gerak Tari dalam Kesenian Barongan Kusumojoyo Demak sebagai Kesenian Pesisir. Pencet. Lalu setelah dipencet akan diarahkan ke blog jurnal dari jurnal tersebut. Sudah deh selesai, tinggal di-download saja PDF dari jurnalnya, lalu bisa kamu pakai sebagai referensi. Pencet ini kalau ingin referensi, dan pencet download PDF untuk mengunduh jurnal tersebut. Jangan lupa kalau dijadikan referensi, masukin ke dalam daftar pustaka, atau kalau mengutip harus dituliskan juga ya. Nah, gampang kan melakukan penelusuran informasi? Jadi tidak ada alasan lagi ya mahasiswa masih memakai Wikipedia untuk dijadikan sumber, karena Wikipedia itu bisa diedit oleh siapa saja, jadi terhitung bukan tempat yang akurat untuk dijadikan sumber. Kenapa cepat sekali ketemu jurnalnya? Karena pemilihan query-nya benar. Pemilihan query menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam penelusuran informasi. Karena jika query-nya sudah salah, tidak akan deh bertemu dengan jurnal yang dibutuhkan. Jadi gimana? Gampang kan cari jurnal? Cara ini bisa diterapkan di mana saja ya. Maksudnya di portal database jurnal mana saja, karena yang terpenting dari kegiatan penelusuran informasi adalah penentuan dan pemilihan query. Jadi stop pakai Wikipedia. Sekian dari aku teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sehat-sehat semuanya, jangan pakai Wikipedia lagi ya. Bye-bye.